Ingin pakan larva lele dan buaya cupang lebih hemat? Tips kultur kutu air di dalam bekas kolam pemijahan larva lele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami pembudidaya lele Ashari. Hari ini kita akan posting cara kultur kutu air untuk pakanan buraya lele dan buraya ikan cupang. Nah, untuk melihat kami cara kulturnya, ikutin terus kami channel budidaya lele Ashari. Jangan lupa bantu kami komen, like, dan subscribe. Nah, di sini sebelum kita melakukan kultur, media apa saja yang kita persiapkan? Di sini ada dari pelepah pisang. Diutamakan pelepah pisang itu yang kita gunakan yaitu pelepah pisang yang sudah membusuk. Nah, karena kenapa? Ini untuk mempercepat pertumbuhan daripada kutu air itu sendiri. Nah, yang kedua bahan yang kita pakai adalah E4 ataupun bisa menggunakan molase. Nah, di sini E4 ini sebagai media fermentasinya atau pertumbuhan pakannya untuk menumbuhkan kutu air. Oke, sekarang kita akan perlihatkan media apa saja yang kita gunakan untuk kultur kutu air. Nah, di sini yang kita persiapkan yang pertama ialah medianya adalah pelepah pisang. Pelepah pisang di sini yang lebih bagusnya itu menggunakan pelepah pisang yang sudah membusuk ataupun yang sudah lepas dari kulitnya. Kalau tidak ada, itu yang pelepah pisang yang masih baru juga tidak jadi masalah. Nah, di sini manfaat pelepah pisang ini sebagai pertumbuhan mikroorganisme atau kutu air yang akan kita kultur nanti. Di situ dia akan percepat. Nah, yang kedua, media yang kita pakai adalah E4 ataupun yang kita bisa gunakan adalah molase. Ini sebagai media fermentasinya untuk pertumbuhan daripada kutu air itu sendiri. Nah, untuk melihat tersebut kita di sini sudah kita siapkan medianya di sini. Nah, di sini medianya kita siapkan kolam ukuran 1x2 cukup untuk kulturnya. Nah, di sini kita masukkan beberapa pelepah pisang ini ke dalam kolam ini. Kita biarkan dahulu. Nah, di sini sebagai untuk pertumbuhannya cukup 3 rupanya. Selanjutnya ini molase atau E4 sebagai media fermentasinya ataupun pakan untuk kutu air itu sendiri. Oke, ini cukup kita masukkan 1 tutup botol aja. Nah, untuk melihat perkembangannya kita nanti akan lihat sekitar 2 hari untuk pembentukan kutu airnya itu atau booming atau tidak, kita lihat nanti besok. Nah, selanjutnya yang kita siapkan adalah media dari kultur kutu air itu sendiri. Boleh memakai sedikit ataupun tidak juga jadi masalah, karena untuk sebagai dia perkembangbiakannya nanti lebih cepat kalau menggunakan kultur itu sendiri. Oke, sahabat patilers, hari ini tepat pada hari kedua kita sudah kultur. Nah, di sini dapat dilihat di dalam kolam ini. Nah, ini bekas pelepah pisang yang udah kita fermentasi kemarin. Ini kita biarkan dia tenggelam. Nah, ini sebagai tempat
kalau kita itu mengatakannya tempat rumahnya kutu air atau tempat dia untuk bisa jadi pakannya nantinya. Nah di sini dapat kalian lihat ini kutu airnya sudah banyak nih guys. Nah ini kutu airnya sudah banyak. Nah kutu air ini dia ini bergerombol atau membentuk sebuah koloni yang mana dia itu bisa membelah diri jadi banyak. Jadi kalau dia kecil itu namanya artemia, kalau dia sudah membesar itu namanya adalah kutu air. Oke, inilah video singkat kita tentang cara kultur kutu air. Bagi pembudidaya yang ingin mengkultur itu lebih bagus untuk pakan daripada larva lele itu sendiri ataupun daripada buraya ikan cupang, untuk menghemat biaya pakan daripada larva itu sendiri. Nah hari ini tepat ke hari ketiga pada malam hari. Nah di sini kita dapat lihat bahwa dari hasil kultur kita itu sudah bisa dikatakan berhasil. Di sini untuk kutu airnya sudah agak banyak, walaupun belum booming ataupun belum banyak menyebar, tetapi di sini kita sudah lihat ada banyak koloni yang nanti dari kutu air ini sendiri akan membelah terus menjadi banyak. Nah di situ pakannya itu merupakan dari alga atau daripada bekas lumut yang ada di permukaan dasar daripada kolam itu sendiri. Nah kutu air bisa kita manfaatkan sebagai pakan alami daripada larva lele itu sendiri ataupun daripada buraya daripada ikan cupang. Nah untuk menghemat biaya pakan daripada larva itu sendiri, kalau tidak menggunakan cacing sutra, di sini kita bisa membudidayakan kultur kutu air itu sendiri. Nah ini merupakan tepat hari keempat. Pada malam hari dapat kita lihat kutu airnya sudah mulai booming atau banyak. Nah di sini kutu air ini kita manfaatkan sebagai pakan alternatif alaminya selain cacing sutra. Di sini bisa kita menggunakan pada hari keempat sampai dengan hari ke-10 pemberian pakannya untuk menekan biaya pakan daripada cacing sutra itu sendiri. Dan juga kita bisa menggunakan kuning telur dan sedikit tambahan menggunakan cacing sutra. Jadi untuk omset pengeluarannya itu bisa kita minimalisir atau tidak terlalu banyak. Oke, mungkin cukup sampai di sini tutorial kita tentang cara kultur kutu air sebagai pakan larva lele ataupun pakan buraya cupang.